Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Nikmatnya Jumpa dengan Sang Pencipta. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Ajim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin kepadamu ya Allah, semakin kokoh iman kami kepadamu. Golongkan kami menjadi hamba yang tidak pernah bisa lupa kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami istiqomah, istiqomah mengingatmu, istiqomah bersyukur padamu, istiqomah mengabdi padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, silakan Ustaz. 126. Bismillah, kajian Al-Hikam nomor 126. Amaraka fi hadhihi ad-dari bin nadhari fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka ad-dari an kamali dhatihi. Allah menyuruh engkau semasa hidup di dunia ini memperhatikan alam ciptaan Allah, dan kelak di akhirat Allah akan memperlihatkan kepadamu kesempurnaan zatnya. Firman Allah, Qul inzuru madza fis samawat. Perhatikanlah apa yang di langit itu. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Beberapa wajah pada hari kiamat itu berseri-seri, bercahaya, karena ia dapat melihat kepada Allah Tuhannya. Hadirin, kebahagiaan terbesar dalam hidup ini yang tidak pernah akan ada tandingannya, kelak di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmatnya sorga itu tidak ada artinya dengan nikmatnya berjumpa dengan pencipta kita. Tapi di dunia kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata ini. Melihat Allah dengan mata hati kita. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Kalau sudah bisa begitu, bisa bahagia. Mata kepada ciptaan Allah, hati kepada penciptanya. Kalau seperti itu, kira-kira hidupnya akan tenang tidak? Tenang. Sebab ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Yang membuat hidup ini tidak tenang adalah tidak ingat kepada Allah. Padahal semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita rasakan itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang bukan ciptaan Allah. Jadi, kenapa kita kurang bahagia? Karena kurang nyambung hati kita kepada Allah. Ini saya lihat banyak tamu sekarang. Mana majelis taklim Az-Zahra? Ini yang hitam legam, bajunya alhamdulillah pasti ciptaan Allah, ya kan? Az-Zumi Gakuin Center 100 orang, mana
Yang dari Jepang belum hadir. Majelis Taklim Amilah saking Sidoarjo Mbok. Oh, bagus ya, alhamdulillah. Kula ngaturaken matur suwun sanget nggih. Apa? Wes ya. Ini sama, Sidoarjo ciptaan Allah. Yang ini juga ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang saya lihat ini kecuali pasti ciptaan Allah. Harusnya mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Lihat apapun, nyamuk, mata ke nyamuk, hati ke, ya Allah, kasihan benar nyamuk, cari nafkahnya berat sekali, mencari makan, banyak yang tewas. Sebelum makan, lagi makan tidak tenang, karena terancam oleh telapak tangan kita. Berapa banyak nyamuk yang wafat ketika sedang makan. Selesai makan, udah mah terbang berat, diburu. Cirinya apa? Tembok merah-merah. Alhamdulillah saya tidak jadi nyamuk. Mata ke nyamuk, hati ke Allah, pasti kebaca hikmahnya. Mata ke cecak, hati ke, ya Allah engkau ciptakan cecak, makanannya laron, makanannya nyamuk, makanannya punya sayap, cecaknya tidak punya sayap. Apa nih yang engkau tunjukkan ya Allah? Jadi lihat cecak dengan nyamuk, dengan laron itu seperti lihat pertunjukan janji Allah. Apa? Oh, ternyata makanan lebih hebat mendekat kepada yang akan memakannya. Benar? Cecak memang bergerak, tapi tidak seberapa dibanding makanannya yang bergerak mendekati cecak. Jadi mata lihat cecak makan laron, makan nyamuk, itu hati melihat bagaimana Allah mengajari kita tentang jaminan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Itu yang benar. Jadi gara-gara lihat cecak nambah keyakinan kepada Allah. Lihat apa lagi? Ayo, lihat saya. Ini bikinan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Apa coba yang kira-kira bukan ciptaan Allah? Tidak ada. Ingin sesuatu juga pasti yang kita inginkan ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Makanya kalau ingin apa-apa harus ke Allah pemiliknya. Ingin rezeki, udah pasti Allah yang bagilah. Hakul yakin. Hakul yakin. Kemarin makan kelapa muda. Ceramah di Al-Latif ada yang menyiapkan kelapa muda. Aduh, itu sampai dibawa ke meja. Sebetulnya saya juga pengen, tapi kan tidak boleh minta-minta ya. Sini, mata ke kelapa, hati ke. Itu gimana air bisa manjat naik ke pohon kelapa, sedang kita aja nggak bisa naik. Kelapa itu berlapis-lapis, kulitnya tebal, kulit luarnya keras, ada sabutnya. Udah sabut ada batok, udah batok ada dagingnya. Di dalam itu air, gimana masuknya? Dan rasanya, aduh, maaf tenang, Masya Allah hadirin. Nggak tertandingi itu dengan yang lain-lainnya. Jadi kombinasi rasa tuh, aduh. Coba kalau ada sekarang saya jelaskan lebih detail hadirin. Mata ke kelapa, hati ke. Itu nikmatnya minum beda dengan yang hanya minum air kelapa tidak ingat Allah. Demi Allah beda hadirin. Nikmatnya minum sambil ingat ini Allah menyiapkan air kelapa untuk saya. Bela-belain air itu disedot oleh akar, dinaikkan ke atas, diatur masuk sampai ke dalam kelapa berbulan-bulan supaya besar. Udah gitu ada yang metik, ada yang bawa dari kebun sampai ke depan ini. Demi Allah itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nikmatnya beda hadirin. Tadi pagi saya ceramah di sini ya. Ya kan? Maaf Bu, kalau sudah tua cirinya 3. 1, mudah lupa. Yang kedua dan ketiga
Saya lupa hadirin. Tadi air madu, kemarin kalau saya lupa di mana. Tadi pagi kah? Ya sudahlah. Pokoknya air madu. Bayangkan air madu anget. Mata ke air madu anget hati. Bagaimana Allah menyiapkan air madu ini? Langsung teringat lebah. Pulang pergi bunga, simpan ke sarang bunga untuk 1 sendok madu. Berapa ribu kali itu lebah? Itu untuk saya tadi. Si lebah, bukan si cep lebah itu pulang pergi. Aduh, untuk saya, untuk mengumpulkan 1 sendok madu yang akan saya minum. Begitu dahsyatnya, dari bunga diproses jadi madu, udah madu diambil oleh peternak, madu diambil, dibotoli, disterilkan, dibawa pakai kendaraan, disimpan di toko beli sampai ke sini, dari sini diambil rezekinya itu dimasukkan ke air, sedang airnya juga diambil dari sumur yang mana, diambil, disterilkan, pH-nya 7 dibawa, campur, diangetin, gasnya juga dari yang mana gasnya itu? Dari sumur yang mana dibawa ke sini, hangat. Demi Allah, segitu hebatnya rezeki yang kita makan. Kalau hanya gelegek gitu, monyet minum, kucing minum, kambing minum. Kalau minum gak ingat Allah berarti kita gak ingat ke Allah. Saya gak ngomong monyet hadirin, ibu aja yang ngomong monyetnya. Mungkin monyet juga ingat ke Allah, karena saya bukan monyet jadi tidak bisa menceritakan. Tapi kalau kita hanya minum gelegek nggak jadi zikir, bisa si keluh itu, minumnya cuma segini, kurang manis nih, nggak enak, madunya kurang enak, terus dikomentari. Pada Rasulullah SAW tidak pernah mau berkomentar buruk dengan makanan, karena beliau tahu yang menyiapkannya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ceramah di Cimahi, pulangnya dikasih 1 keranjang buah-buahan. Mas, yang ada nggak sih? Tolong bawakan ke sini. Saya juga ngerti hadirin, nggak mungkin saya makan buah-buahan di depan ini. Hanya saya menunjukkan bagaimana makan buah-buahan yang benar. Sini. Aduh, Masya Allah. Coba ini buah apa ini hadirin? Ini nih. Ini apa, buah apa hadirin? Luar biasa, buah pakai pita ya. Hadirin sekalian, nggak akan saya bagikan, tenang ya hadirin. Saya sudah terbiasa disuguhi begini. Apalagi kalau di desa, Pak. Wah, tabligh akbar kan di desa mah segala dikeluarin, Pak. Wah, di mimbar tuh. Kayak gini, ada macam-macam lah. Terus saya kapan makannya ya? Ceramah nggak mungkin sambil ngupas pepaya, ngupas pisang. Selesai ceramah, salaman hadirin. Panitia aja yang makan. Saya cuma bagian lihat. Dibawa begini, ada yang ke bawah nih satu ya. Ini, walaupun dekat dengan saya, hakul yakin, belum tentu rezeki saya semua. Kenapa tim sekretaris saya besar-besar badannya? Ya gitulah. Coba lihat ini apa, anggur ya, ini pisang tuh, Masya Allah. Gimana coba warnanya? Warna segini indah, bungkusnya segini rapi, betul? Dan rasanya tuh Masya Allah nikmat. Udah gitu jadi kalori, jadi penguat tubuh kita. Ini dari jauh berangkat ke sini. Apel, Masya Allah. Tulisannya Wangshan dari Cina. Yang nanamnya siapa, yang menuainya siapa, diangkut sampai ke Indonesia, ke sini. Saya terima ya, engkau belum tentu rezeki saya, tapi akan saya usahakan. Coba ini, aduh, ini dia, yang bikin sejuk perut. Masya Allah, ini dia jeruk, lemon, Sunkist. Gimana bikin seperti ini? Orang gak akan bisa bikin, Allah yang mendesain. Dan anehnya hujannya sama, tapi ketika tumbuh pohon beda dan rasanya beda. Aneh ini hadirin.
Kenapa ada yang asam, ada yang manis, ada yang macam-macam rasa, padahal air hujannya sama. Kalau sampai nggak ingat ke Allah, memang bodoh. Maaf, saya tidak boleh ngomong jelek ya, tapi memang begitu. Anggur coba ini, kemarin saya lihat tayangan anggur, aduh ini Masya Allah. Kalau nggak lagi ceramah ini hadirin. Oh, kemarin dapat kiriman video dari Bang Onim di jalur Gaza, di padang pasir hadirin. Tumbuh anggur itu. Masya Allah. Bagaimana coba ini nguntui kayak gini ya? Pakai jeng. Oh hadirin, udah apa jangan ngeliatin terus, ini hanya contoh aja. Lihatnya ke saya apa, jangan ke sini, saya jadi nggak enak. Jadi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmatnya buah-buahan ini adalah sambil makan ingat kepada Allah dan jadi amal. Oh, nggak ada kata-kata jelek. Orang yang suka mengomentari jelek makanan, pasti dia nggak ingat Allah. Dia tidak ingat bagaimana Allah mengumpulkan semua itu dengan mudah ke hadapan kita. Tahu apa makanan yang paling mewah di dunia, Bu? Bu, tahu tidak makanan termewah? Sambal. Sambal itu luar biasa. Itu walaupun sedikit, sambal tuh, aduh itu dahsyat kerjaannya. Coba apa aja sambal? Tenang. Sambal itu garamnya dari lautan mana? Dikeringkan, jadi garam, bawa ke sini. Cabai atau cengeknya, ya dari gunung mana diturunin tuh ke rumit tuh, diatur sampai ke coetnya, ulekannya. Apalagi? Gula itu dari pohon kelapa yang mana diolah, turunin gulanya ke sini. Yang paling berat terasi dibuat dari udangnya dari samudra mana tuh, diambil, diatur jadi terasi, belum lagi asemnya, belum lagi jeruk nipisnya. Masya Allah, dari berbagai penjuru ngumpul di depan kita. Gak pernah kepikir oleh kita kayak gitu. Gak enak. Untung tidak disambar petir tuh ngomong. Allah sudah mengumpulkan makanan segitu dahsyatnya, kita malah ngomel tuh. Allah maha sabar mendengar celotehan hamba-hambanya. Kalau tidak maha sabar, misalkan siapa menghina jelebet, gosong beres ya. Betul kan hadirin? Makanya orang yang ngomel-ngomel tuh pasti kurang iman, kurang syukur, kurang sabar, dikumpulkan jadi kurang ajar itu. Jelas hadirin sekalian? Ini baru makan. Oh, makan tuh nikmat. Nikmatnya itu adalah mengingat bagaimana Allah menyiapkan. Coba untuk goreng telur dadar saja, itu kan rumit. Papa ayam dengan mama ayam menikah. Terus bu ayam hamil. Itu kan rumit tadi, dia harus melahirkan telur. Baru kita bisa menikmatinya. Dengan mudah telur itu sampai ke kita. Belum lagi ada gorengnya. Besinya dibuat jadi katel. Belum lagi minyaknya. Itu begitu rumit untuk kita. Masya Allah. Coba kalau harus nyari telur sendiri. Waduh, harus nyari ayam hamil. Bagaimana tahunya? Izin suaminya. Rumit lah. Ibu teh ngerti nggak, Bu? Harus begitu, Bu. Wah, menawan. Itu baru ke makanan, belum ke minuman, ya. Belum lihat anak, belum lihat suami, lihat istri. Oh, semuanya ciptaan Allah. Lihat kuku aja kita bisa takjub. Ya Allah, gimana ini ada tangan bisa bergerak begini? Dengan sangat baik, lentur. Dan untung yang memanjang kukunya aja. Gimana kalau dengan jarinya, Pak? Tiap Jumat potong jari kan bukan sesuatu yang membahagiakan. Gigi juga, alhamdulillah, berhenti memanjangnya. Coba kalau tambah tua, tambah panjang. Ini serius, hadirin. Ngaca saja kita bercermin, lihat diri sendiri di cermin, harusnya jangan centil, Bu. Ingat Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan mata ini. Alhamdulillah kedipnya bareng. Coba giliran. Alhamdulillah
kedipnya kecepatannya ngepas. Coba terlalu cepat bagaimana? Bisa muntah kita. Atau terlalu lambat. Tol tabrakan beruntun, ya nggak? Benar? Untung hidung kita didesain begini, nggak boleh protes. Lubangnya di bawah. Kenapa nggak di atas? Atau bawa payung kemana-mana? Masya Allah. Oh, Masya Allah. Itu ketawa gini teh Bu, itu karunia. Berarti pendengaran ibu normal. Dan kalau nggak bisa dengar mah selucu apapun dia. Dan untung real time, tepat waktunya, kedengeran, kirim ke otak, ya, dan otaknya juga normal. Ini rumit untuk bisa jadi sebuah ketawa tuh hadirin. Pertama, pendengarannya normal, dari sini kirim ke otak. Lucu nih, kamu harus ketawa sekarang juga, dengan kecepatan luar biasa, ketawa sekarang, langsung perintah, perintahnya juga rumit, langsung ini angkat, otot-otot, gini, lalu, paru-paru tekan, pita suara mengecil, otot tarik, oh ini rumit hadirin, karunia tak ternilai ini. Miss aja satu, kita ketawa, pipi gak diperintahkan angkat, enggak bagus. Tuh ibu, ini teh karunia Allah bisa ke sini. Coba kalau nggak terkontrol, bisa repot. Oh serius hadirin, kalau tangan tidak terkontrol ya kan? Tapi udah nggak inget ke Allah Pak, nggak inget bahwa bisa ketawa tuh nikmat dari Allah. Telat satu aja organ yang disuruhnya oleh otak ini. Misalkan pita suara tidak kembang kepis, gitu. Kompak seluruhnya ini, Masya Allah, Masya Allah. Makanya orang yang jarang ingat ke Allah mah, udah hidupnya tuh mengeluh, mencela, rewel. Padahal untuk menikmati saja ciptaan Allah, perbuatan Allah itu sudah luar biasa, luar biasa. Tapi karena nggak kenal ke Allah, jadi nggak ada menikmati ciptaan Allah dalam bentuk tubuh ini aja, nggak ternikmati, malah ngomel. Ibu-ibu bercermin, keriput? Ya iya tuh Bu, masa ibu kayak bayi terus? Nah, ketawa gitu teh nikmat Bu, ibu harus sedekah bisa kayak gitu. Beneran hadirin. Jadi kalau orang sudah kenal Allah mah Bu, Pak, yang paling susah dalam hidup ini adalah lupa ke Allah. Nafas aja ingat, Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nafas gratis. Berapa banyak yang nafas aja harus pakai oksigen, ngeluarinnya juga bisa. Coba kalau katupnya ya sedot, gak bisa keluar, kayak balon gitu, kayak bannya. Alhamdulillah bisa keluar lagi. Masya Allah, Masya Allah. Makanya orang-orang yang ahli zikir, yang mengingat Allah tuh susah sengsaranya, karena dia melihat pertunjukan karunia Allah yang luar biasa. Bu, ibu, suami ibu ciptaan siapa? Suami ibu milik siapa? Jawab. Jadi suami ibu milik Allah, terserah pemiliknya dong, mau diapain, mau dititipin ke siapa, mau apa. Sok apa? Hati-hati Bu, setiap celotehan ibu dicatat oleh Allah Bu, nggak boleh salah ngomong. Nah ini belajar ilmu tauhid tadi. Kalau sudah yakin semua milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat, maka kita tinggal minta kepada pemiliknya. Itu maksudnya Bu. Kalau ibu ingin dicintai oleh suami, ketahuilah hati suami itu digenggam oleh Allah, dibulak-balik oleh Allah. Gak bisa dipaksa, Mas, dulu Mas mencintai saya, sekarang kok kurang cinta. Kenapa begitu Mas? Kenapa Mas berbeda? Ya ada ibu juga beda tuh yang. Jangan gitu Mas, Mas gak setia, gak bisa diapa-apain. Mendingan ibu lapor ke Allah, sholat, ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang baik, belum jadi istri yang menyejukkan, belum jadi istri yang membawa ketentraman. Saya ngaku saya salah, tolong titip suami saya ya Allah.
Engkau yang membulak-balik hatinya, Engkau yang menggenggam lahir batinnya. Kemanapun pergi senantiasa ada dalam pengawasan dan kekuasaan-Mu. Titip ya Allah, jangan biarkan suami saya tergelincir, jangan biarkan suami saya berbuat yang tidak Engkau ridhoi. Allah lihat tidak ibu-ibu yang doa gitu? Bandingkan dengan ibu-ibu yang curiga terus, yang sibuk nge-WA, yang sibuk berusaha mencari tahu, gak ada apa-apanya. Kalau yakin suami milik Allah, ibu lebih bagus minta tolong ke Allah. Gak bisa diakalin suami Bu. Saya kan suami, ya. Banyak strateginya, tapi tidak akan bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti? Ini para suami dari mana? Demikianlah kita akhiri saja perjumpaan ini. Saya jadi gagal fokus nih lihat buah-buahan ini, hadirin. Begitulah lihat anak, mata ke anak, hati ke Allah. Jadi kalau ingin anak sholat, tidak cukup, bangun, udah waktunya sholat. Gimana kamu udah gede sholatnya jelek? Anak mikir, teman saya nggak sholat, dia baik-baik aja, sopan sama saya, ibu rajin sholat, tapi hasilnya jadi marah-marah begini. Mana contoh ahli sholat? Betul? Salah Bu, kalau mau ngebangunin anak, tangan ke kaki, hati ke Allah. Nak bangun nak, hati, ya Allah bangunkan anak ini. Karena ini anak dalam kekuasaan Allah. Sah tuh jadi amal soleh. Belum bangun aja, ambil gayung, kasih air. Bangun sayang. Hadirin sekalian, tidur, suami ngorok, sabar atau syukur Bu? Syukur, berarti ibu masih punya suami, makanya ada yang ngorok ya. Yang kedua syukur, suaminya masih hidup ya. Karena kalau udah meninggal nggak akan ngorok, betul tidak? Ini saya dengar kata ibu-ibu yang suaminya meninggal, kangen korokan suami. Udah nggak ada yang ngoroknya. Ingat ke Allah. Oh suami saya jadi tua ya, ya ibu juga sama ya. Jangan cuma lihat suami, nikmati jadi tua karena tubuh ini milik Allah. Jangan stres kalau punya uban ya, ada uban cabut, nanti kenapa jadi gundul? Ya kan dicabutin, dinikmati uban itu ya. Sesuka Allah saja. Mata ke ciptaan, hati ke pencipta Allah. Dan bukan cuma saya, semua makhluk yang ada, angin, air, pohon, daun-daun ini bertasbih nih semuanya nih, pohon-pohon ini. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya, tiap yang jatuh sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kapan daun ini jatuh? Masya Allah. Semuanya bertasbih. Nah begitulah, tahu doanya supaya zikir terus ke Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itulah doa yang dibacakan terus supaya kita ditolong Allah, selalu berzikir, selalu bersyukur, dan bisa beribadah dengan baik, dengan benar kepada Allah. Baik, ada pertanyaan silakan. Jangan berharap sama makhluk ya kalau mau bahagia. Makin berharap ke makhluk, Allah yang tahu isi hati kita tidak suka. Cirinya apa? Ditanamkan kegelisahan di hati kita. WA tidak dijawab, gak apa-apa, tenang aja, dunia baik-baik saja. Ya, gak ada yang nanya. Kalau tidak ada yang nanya, kita akhiri. Demikian hadirin sekalian. Ibu mau nanya? Tidak boleh mempersulit orang lain ya Bu. Silakan, soalnya yang gampang. Tolong dek. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ini Ibu dari mana tadi? Sidoarjo. Berapa jauh dari sana ke sini Bu? Jauh mana dengan dari Papua? Jadi gini ya, ngebandingnya dengan sesuatu yang bisa membahagiakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya, khususnya kami bisa bertemu dengan AA langsung dan Teh Nini tadi pagi. Yang ingin saya tanyakan,
ketika kita dalam proses hijrah dari suatu komunitas ke komunitas yang baru, lalu dalam proses hijrah ini adalah proses pertaubatan juga. Bagaimana supaya kita betul-betul yakin bahwa taubatan kita pada Allah itu telah Allah terima, dan dosa-dosa kita Begini, bukan dosa kita, dosa ibu aja. Ya, dosa-dosa saya. Saya kalau disebut kita, yang ngomongnya wanita suka jadi kurang enak ya. Apalagi kemarin ada yang nyebut gini, rumah tangga kita akan, aduh ampun. Jadi kalau kita tuh saya ke bawah Bu ya. Baik, kita ya dosa-dosa saya. Nah itu ya. Itu diampuni oleh Allah ya. Baik. Itu saja mungkin karena kita tidak sadar bahwa kadang-kadang kita merasa itu bukan salah kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu ya. Maaf ini saya memotong begini ya. Karena kita kadang suka agak lupa antara saya, kami, dan kita. Ini masih mending Bu, beberapa pertanyaan itu suka menegangkan saya ya. Gini waktu kita bangun malam-malam, aduh Bu jangan nyebut kita, Ibu aja yang bangun ya. Nah Ibu, menurut saya Abdul Qadir Jailani dalam salah satu kitabnya, kalau orang tobat itu ada cirinya. Satu, ciri orang yang tobatnya bagus, itu bisa dilihat dari yang pertama kata-katanya. Kata-katanya itu cenderung menjadi lebih hemat dan baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang tobat itu alarm hatinya tuh kuat. Mau bicara tuh selalu dia mengingatkan, ini bohong nih, ini ditambah-tambah, ini nyakitin orang, ini gibah, ini fitnah. Jadi pas bicara tuh si hati tuh sudah mulai nyaring. Kan selama ini kita celetak-celetuk tuh karena hati kita tidak kita dengar, tertutup. Seperti ada mikrofon, ada speaker di sumur, tertimbun oleh sampah yang sangat banyak. Dia bersuara tapi tidak terdengar. Nah tobat itu dibersihkan terus. Dia tetap nyaring, cuma sekarang terdengar. Nah suara hati yang terdengar itu bisa ngerem berbagai sikap kita. Orang yang celetak-celetuk sekenanya itu menunjukkan suara hatinya tidak terdengar. Karena kalau terdengar tidak akan celetak-celetuk sembarangan. Hati-hati nih ya, kalau Bapak Ibu banyak ngobrol, kita ngobrol itu sedang membuka aib sendiri sebetulnya. Kalau kita banyak ngomong, banyak bicara, kita sedang membuka nih diri saya, begitulah aib-aibnya kebuka. Yang sombong, yang kikir, yang dengki, itu nampak dari obrolan. Padahal suara hati itu nyala terus, cuman tertimbun oleh dosa sehingga tidak terdengar. Nah tobat itu membuat seperti analoginya, sampahnya diambil jadi terdengar. Dan salah satu efeknya kalau mau bicara jadi hati-hati. Dua, ciri lainnya seorang yang tobatnya bagus adalah dia akan selektif di dalam pergaulannya. Karena dia bisa membaca akhirnya, oh pergaulan ini bikin dosa nih, oh pergaulan ini banyak maksiatnya. Yang tadinya frekuensinya sama, tapi ketika makin bersih, makin kerasa. Beginilah ya, saya mohon maaf. Yang biasa di tempat sampah, jadi biasa makan di sana. Walaupun bau dan banyak sampah. Tapi ketika sudah dibersihkan, berada di tempat bersih, ke tempat sampah tuh udah mulai tercium tidak enaknya, betul? Nah makin bersih itu, makin bisa mencium pergaulan yang tidak baik. Sehingga dia cenderung selektif. Yang ketiga, dia tidak akan ada kedengkian kepada saudaranya. Makin bersih hati itu, makin bisa melihat bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dan sesuka Allah membagikan kepada siapa yang dia kehendaki. Mau dikasih ke sini, ke situ, Allah aja yang mau ngasih. Dan apa perlunya kita sebel. Allah mau ngasih ke dia, ya kita tidak perlu sebel. Dan dengkinya kita ke seseorang, itu hanya membuat kita sendiri yang celaka. Ketentuan Allah tidak akan berubah dengan kedengkian kita. Dan yang keempat, orang yang tobatnya bagus, itu akan selalu bertobat. Karena dia bisa melihat lebih banyak lagi dosanya. Pertama yang dia lihat dosa besar, tobat. Kemudian dosa kecil, tobat. Kemudian dosa-dosa halus, tobat. Lama-lama dia akan tobat terhadap amalnya sendiri yang dirasa kurang ikhlas. Lama-lama dia akan tobat kalau dia tidak ingat ke Allah, dia tobat. Ampun ya Allah, saya tadi lupa kepadamu.
dan tobatnya juga ditobatin. Jadi orang yang ahli tobat itu tidak akan pernah berhenti mohon ampun. Terakhir, pertanyaan terakhir, cukup? Alhamdulillah. Makasih ya. Ini dibereskan supaya saya bisa. Tolong di tempat yang aman nanti ya, yang tidak ada yang ngambil-ngambil ya. Terima kasih sahabatku sekalian. Sepertinya dari Jepang sudah datang ya, grup Jepang. Mana acungkan tangan? Ohayo. Oh. Arigatou gozaimashita. Sudah cuma segitu-gitunya. Kamikaze, bunuh diri atau mati. Terima kasih. Banyak ini Azumi Gakuin Center. Benar? Masya Allah. Kapan berangkat ke Jepangnya ini? Hari ini. Ada santri satu berangkat ke Jepang juga. Ilham. Ilham itu tamat tamat dari SMA. Saya sekolah apa ya? Udah kuda aja. Urus kuda. Berlatih berkuda, sayangi kuda. Sekarang diundang ke Jepang karena dianggap ahli ngurus kuda. Maaf. Seperti batuk gini. Tidak usah minta air. Tidak. Jangan, karena meminta-minta itu tangan di batu tidak baik. Tenang saja. Dan jangan memperlihatkan seperti yang ingin minum. Ya. Semuanya ada waktunya. Tahan ya, mudah-mudahan ada kesadaran. Luar biasa. Tuh kan, luar biasa. Jadi gimana? Coba itu, air hangat datang, Masya Allah, kelapa datang. Bingung kalau ada dua tuh, harus adil. Apa ibu teh? Maaf ya hadirin. Apa bu? Harus adil, harus adil. Hati-hati bu, setiap celetukan itu pasti dicatat oleh malaikat, didengar oleh Allah. Jangan suka jodoh tuh ada yang ngatur bu. Yang ingin mah banyak ya Pak ya, tapi dah. Kenapa Bapak ketawanya gitu Pak? Udah, gak enak, malu dilihat orang. Aduh, ini yang paling enak pisannya. Begini coba, batoknya, kulitnya, masuk air ke dalam, benar? Sampai ke sini tuh, tanpa harus naik pohon kelapa. Masya Allah, harus yakin bahwa semua ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Tidak boleh kita melihat nikmat dan tidak ingat kepada pemberinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Semua karunia wa ma bikum min ni'matin faminallah, dari Allah. Nikmat apapun bentuknya pasti dari Allah. Makin nyambung ke Allah, bersyukur, alhamdulillah, hati yakin ini dari Allah, lisan menyebut alhamdulillah, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Terima kasih ya, jazakallah khair. Itu bagian dari syukur datang.